ini penasap baru mulai penasap nyambung ini. Namanya wangi. Semua badan mau mencari. Sesuai dengan gitu ya tadi ya. Pak Ade, Ya, asli Betawi bukan? ya, Betawi. Lahir di Betawi. Iya, Tahu nggak Betawi itu apa? Betawi. Iya. Betawi itu ya orang inilah apa ya? Kalau detailnya sih saya kurang begitu paham juga. Karena orang tua dari Sunda. Saya lahir di Jakarta. Betawi itu ya kota Jakarta paling macet lah. Oke, terima kasih Pak Ade. Paling termacet. Iya. Oke, terima kasih. Bang, orang Betawi Bang. Iya, Betawi. Bener lahir di Betawi. Lahir di Jakarta. Nah ya, Betawi kan? Betawi asli kan? Betawi asli. Betawi itu apa sih? Betawi itu ya apa ya? Kalau Betawi budaya kayak. Budaya. Tahunya budaya ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Bang Sumai. Ya, Di Jakarta udah lama? udah Asalnya dari mana? dari Majalengka. Majalengka. Tahu nggak Betawi itu apa? Apa? Betawi. Tahu? Apa itu? Tahu itu ya di Jakarta. Betawi itu di Jakarta, Iya. itu ya? Oke Bang Sumai, semoga laris, Amin. manis Amin. dagangannya. Amin. Sampai dengan abad ke-17-18 orang Portugis, orang Belanda, orang Spanyol nggak bisa membedakan orang Indonesia itu dari mana. Karena saya baca sumber dokumen. Kalau dia bilang orang Indonesia, dia bilang cuma inlands. Nggak ada tuh kata-kata oh ini orang Jakarta, oh ini orang Mataram, oh ini orang Cirebon, nggak tahu dia. Sebaliknya juga kita nggak tahu semua orang yang mukanya seperti orang Eropa itu semuanya orang Barat. Bahkan sumber-sumber kita mengatakan bahwa orang-orang Eropa ini tanda petik ya, kadang-kadang kita katakan barbar. Ya, karena sikap dan perilakunya ketika mendarat di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Jadi ada perbedaan perspektif. Nanti pasti akan dibahas. Ada perbedaan sudut pandang bagaimana cara melihat komunitas yang sama dari perspektif kita dan perspektif Barat. Nah ini harusnya kan kemudian kita bisa mengambil satu jalan tengah. Jalan tengah itu artinya menggabungkan sumber-sumber barat dan sumber-sumber lokal. Jadi bukan memilih. Kalau forum ini kemudian menyatakan itu berarti semuanya salah. Nggak berarti isinya semuanya jelek, gitu ya. Dan ada sumber-sumber Indonesia atau sumber-sumber yang dibuat oleh para penulis ataupun para penjaga Indonesia, baik dari pihak keraton ataupun bukan, dari para ulama dan segalanya, dari perjanjian bicara panjang lebar, yang justru tidak diverifikasi oleh para sarjana Barat. Nah ini kalau nggak ketemu kan sampai kapanpun sejarah kita ada dua versi. Nah ini mohon dipikirkan. Dan kalau kita tetap bersikeras hanya bertumpu pada sumber-sumber lokal, maka verifikasi atau pengetahuan yang kita produksi dalam forum ini sukar untuk diterima di forum internasional. Karena nggak ada verifikasinya. Jadi harus ada titik temu. Kalau di dalam sejarah itu adalah namanya kritik sumber. Harus diperbandingkan. Ini dalam kasus ini tentu naskah-naskah yang terkait dengan sejarah YKP. Tapi saya menemukan hal yang sama, misalnya dengan sejarah Malang, Aceh, hikayat Aceh, dengan Bugis, Bali, sama semuanya. Kita punya sumber-sumber kita sendiri. Jadi karena ini hadirkan dari berbagai macam kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia. Ini menjadi bahan pembelajaran. Sejarah Jakarta ini memang luar biasa karena terekam juga di sumber-sumber Barat. Nah, bagaimana dengan kerajaan-kerajaan lain nanti kalau itu sampai ini pun tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jadi memang penting. Saya senang sekali Pak Abi mengundang Prof. Jajat dan saya, latar belakangnya tentu saja adalah akademisi, untuk mendiskusikan masalah ini. Kita harus cari titik temu. Bagaimana menyatukan ini semua sehingga ada satu pedoman atau pegangan atau rujukan yang meyakinkan, yang bisa diterima oleh semua pihak tentang bagaimana sebetulnya sejarah Indonesia.
termasuk Jayakarta itu. Nah kalau kita bicara tentang sejarah Batavia, keahlian saya sejarah Batavia abad 17-18 itu clear, jelas, karena sumbernya itu adalah sumber-sumber VOC dengan metodologi Barat, gitu ya. Saya nggak mengatakan benar, tapi itu yang saya lakukan. Tapi saya menggunakan perspektif Indonesia. Maka saya ketika bicara tentang Batavia, Bawang Melanda, daerah di sekitar kota Batavia, yang saya bicarakan adalah dinamika perkembangan sosial masyarakat Bumi Putra, bukan orang Eropa. Itulah cara saya untuk mengurangi bias yang terlalu kuat kepada perspektif Barat. Saya bicara tentang dinamika pertumbuhan masyarakat Indonesia. Orang Barat nulis, tapi nggak nulis tentang orang Indonesia. Dalam historiografi Batavia misalnya, ini saya beri contoh, ada seorang sarjana namanya Leonard Buse, dia menulis tentang orang Tionghoa di Batavia. Ada sarjana yang namanya Jane Taylor, orang Australia, dia menulis tentang orang Eropa di Batavia. Dan ada lagi yang menulis tentang Mardegger. Ya, ada beberapa sarjana peranakan atau mestizo yang menulis tentang Mardegger, itu kelompok yang campuran mestizo, kalau sekarang kita bilangnya Indo. Tapi yang nulis orang Indonesia ada nggak? Ada. Ya ini cuma diskusi-diskusi seperti ini. Makanya ketika itu saya menulis tentang orang Indonesia yang kemudian menjadi Betawi. Ya, tapi saya nggak tahu apakah ini sudah bisa diterima oleh saudara-saudara Betawi ataupun versi sejarah yang sedang atau yang saya sajikan sebagai rekonstruksi. Nah ini juga yang coba kita tawarkan kepada para pemangku kepentingan untuk sejarah Jayakarta. Jadi kita upayakan titik temu. Isinya narasi bisa kita diskusikan ya, berdasarkan sumber-sumber yang ada. Nggak perlu diperdebatkan siapa benar siapa yang salah, gitu ya. Tapi pikiran terbuka itu perlu. Wawasan yang bisa menerima perbedaan itulah yang diperlukan. Bukan yang mengklaim itu sebagai satu kebenaran. Nah, ini masalah sudah masuk metodologi, bukan masalah versi saya atau versi sana, bukan. Nah di titik inilah kemudian kita bisa berdiskusi saja. Nah pentingnya itu justru kegiatan seperti ini adalah mempertemukan berbagai pandangan. Ini karena saya dan Prof. Jajar adalah anak-anak Indonesia juga bisa melihat ini dan bisa merasakan apa yang sebetulnya menjadi keresahan dari para pemangku kepentingan masyarakat adat di Indonesia. Bayangkan kalau ini di forum internasional, ya kan, ini menjadi suara yang dianggap sebagai suara-suara yang tidak relevan karena tidak didukung oleh metodologi. Maka kita perlukan kita bekerja sama kalangan kampus, perguruan tinggi dengan masyarakat adat untuk kemudian bisa merekonstruksi sejarah yang betul-betul adil bagi kita semua. Jangan sampai Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini, masyarakat itu tidak masuk dalam buku sejarah Indonesia hanya karena dianggap bias dan segala macam yang tidak memenuhi kriteria metodologi yang ada di dalam ilmu pengetahuan Barat misalnya. Nah itu yang harus kita perjuangkan bersama. Saya kira itu. Nah nanti versi pasti beda, tapi pasti beda. Bapak juga pasti beda. Ya. Tetapi kita mari belajar untuk bisa saling melengkapi. Saya tadi mengatakan saya project sampaikan saja, saya akan melengkapi apa yang mengatakan itu. Karena itu yang kita perlukan, sinergi, bukan justru saling membantu versi. Ya, saya melihat dalam beberapa forum itu yang terjadi. Dan akhirnya kontraproduktif, nggak kemana-mana. Cuma saling klaim, merasa benar sendiri, ujung-ujungnya yang rugi kita semua. Ya, ini jangan terjadi. Ini yang terjadi juga kan dalam dunia politik kita akhir-akhir ini, semua orang klaim paling benar sendiri. Nah kita jangan melakukan yang sama. Kita harus bisa bersinergi dengan cerdas dan kreatif menyikapi ini semua dan kemudian menulis ulang sejarah Jakarta dengan metodologi yang baik yang bisa diterima oleh semua pihak dengan merangkum semua sumber-sumber yang ada. Saya kira demikian. Mas Dirga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bonza. Tadi telah kita simak Bapak Ibu bahwa problem basicnya atau masalah mendasarnya adalah mengenai catatan sejarah atau sumber-sumber yang pertama Eropa sentris, yang kedua sumber-sumber lokal yang masih banyak belum dikaji. Dalam banyak hal juga ini terjadi pada kerajaan-kerajaan, termasuk kajian misalkan tentang Wali Songo juga yang beberapa pandangan misalkan menyingkirkan sumber-sumber tradisional semisal Babar dan sumber tradisional lainnya.
Tapi tadi telah disampaikan Pak Bondan bahwa penulisan sejarah itu seyogianya mempertemukan, mendamaikan, mendiskusikan berbagai sumber yang ada dan bukan saling klaim mencari yang benar, karena ya sejarah mencari benang merah, mencari titik temu. Nah itu yang menjadi fokus diskusi kita dari diskusi kita pagi hari ini. Harapannya bisa memperkaya tadi kajian tentang Jayakarta itu. Kalau tadi orang barat sudah sempat menulis historiografi lokal itu seperti apa menulis tentang Jayakarta itu sendiri. Nah untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan. Yang pertama akan ditangkap oleh Pangeran Haryo. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk membahas masalah sejarah terkait dari Jayakarta. Mungkin di sini saya hanya menanggapi sedikit saja terkait apa yang telah disampaikan Pak Bondan sama Pak Profesor Gajah. Saya rasa sudah lengkap itu sebetulnya. Maksud saya lengkap dalam segi keinginan selaku anak bangsa Indonesia, dan saya sangat sependapat sekali dengan Pak Bondan tadi yang mengatakan janganlah kita saling menyalahkan tentang sumber-sumber buku, karena memang saya sendiri pun membaca tentang sejarah Jayakarta ini ada beberapa versi, termasuk buku-buku yang sudah beredar. Terus saya diskusi juga dengan tokoh-tokoh masyarakat sesepuh, punya versi sendiri. Begitu ketemu dengan ulama yang mempunyai ada sanad kiai dari zaman dulu tetap di pesantren dan cerita beda juga. Nah itu. Terus sementara ada serpian-serpian catatan yang saya ketahui juga disimpan dari keluarga dalam keraton, sama beda lagi. Nah inilah permasalahannya, sehingga kita di Lembaga Pemangku Adat Jayakarta mungkin dimulai dengan hari ini ya, kita akan berusaha mencari info yang lebih luas. Adapun terkait saudara-saudara dari tempat lain, perwakilan dari kerajaan-kerajaan lain mempunyai info atau catatan atau apa, itu nanti bisa kita kumpulkan. Kita mau sedikit merevisi ada kesamaan atau ibaratnya nanti dari beberapa cerita ini yang mendekati kebenaran yang mana, itu tujuan kita begitu nanti. Makanya kita ada nanti membuat suatu kelompok ikatan tersendiri ya. Nah kalau kita berbicara Jayakarta, apakah itu tadi terkait kerajaan atau pemerintahan? Kalau menurut catatan-catatan lokal, baik itu yang saya dapat dari tokoh masyarakat ataupun dari cerita-cerita keluarga keraton, memang kerajaan. Cuma karena pemimpinnya ini posisinya awalnya itu penunjukan, ibaratnya ke anak atau ke keponakan atau ke anak angkat atau ke murid, akhirnya pemerintahnya itu nggak bisa sama seperti pemerintahan melawan yang sepuh kalau bahasa dulunya gitu. Mana mungkin saya ini memimpin sebuah kerajaan menyamakan di posisinya kepada orang yang memerintah saya. Karena contoh kayak Fatahillah sejarahnya juga menantu dari Sungai Gunung Jati Cirebon, berarti otomatis kan bapak. Masa saya ikut mendirikan pemerintahan yang besarnya dengan bapak saya, kan kayaknya begitu, jadi nggak mungkin. Jadi akhirnya tetap aja dari keluarga Jayakarta pun mengakui bahwa ini ada yang lebih tua, itu dari Cirebon, gitu. Itu sependapat dengan tokoh-tokoh yang juga yang ada di pesantren sama, terus dengan orang-orang seni budaya cerita-cerita. Cuma kesulitannya itu di Indonesia ini para ahli sejarah yang intinya hanya terbatas pada cerita-cerita, tapi mereka tidak mempunyai pendidikan yang formal dan itu kesulitan untuk menulis buku.
kadang-kadang baru bercerita orang lain karena melihat kami itu siapa, ditentang cerita itu akhirnya nggak berani menyampaikan. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi kalau di tingkat bawah sebelum dicetak buku dan disahkan pasti terjadi perdebatan, itu sangat benar itu. Karena saya pun sering mengalami itu. Kita bercerita, nggak bisa ini loh tulisannya ini. Padahal kita ini hidup di zaman sekarang yang sama-sama tidak mengetahui keasliannya. Itu kan zaman dulu, ya, zaman dulu. Terus menanggapi yang masalah buku yang ada cetakan itu memang dari mulai zaman VOC, ya kan? Karena memang pemerintahan sana masuk ke sini otomatis menceritakan pada saat kejadian itu. Kalau sebelumnya banyak yang tidak tertulis. Tapi alhamdulillah di beberapa catatan kitab Al-Hakawi menceritakan ada dari awal. Kita harus sepakat kalau memang catatannya adanya ini dan tidak ada yang lain, ya sementara kita ikutin itu sampai nanti muncul berita akurat lagi dari yang lain, begitu ya. Betul. Terus tadi disinggung sedikit masalah Banten. Jadi sebetulnya mau Banten, mau Demak, mau Jayakarta itu sebetulnya muaranya kan sama, ujung-ujungnya ya sama-sama. Cirebon juga sama, karena ada keterikatan kayak Fatahillah, menantu dari Sunan Gunung Jati, pernah memerintah di Jayakarta, pernah ditarik lagi ke Cirebon sebagai panglima. Nah, logikanya kalau pemerintahan Jayakarta waktu itu besar, di sini ibaratnya benar panggilannya pangeran, tapi kan raja juga, nggak mungkin mau ditarik ke Cirebon untuk dijadiin panglima. Itu berarti kita harus paham bahwa menandakan sebesar apapun Jayakarta, pemimpinnya tetap tawadhu kepada yang tua. Dari sini ditarik ke Cirebon jadi panglima, akhirnya sampai menggantikan Sunan Gunung Jati, sampai akhirnya meninggal. Kemarin alhamdulillah kita jenazah ke makamnya pun bersebelahan antara Sunan Gunung Jati dengan Fatahillah, termasuk Maulana Hasanuddin. Siapa yang tak tahu juga turunan dari Cirebon. Dan Maulana Hasanuddin dulunya juga memerintah di Jayakarta juga kalau dari catatan itu. Tapi yang perlu diketahui bahwa Cirebon dulu bukan masalah wilayah, tapi pemerintahnya kepada syiar agama. Jadi menyiarkan agama, menduduki wilayah, mengajak orang beragama, sehingga di situ terjadilah pemerintahan. Awalnya Cirebon tidak mengekspansi sebuah tempat dengan kekerasan atau perang untuk diambil jadi wilayah, bukan, tapi melalui dakwah syiar agama di Cirebon. Sampai akhirnya Maulana Hasanuddin ke Banten, itu murni syiar juga. Jadi pembagian itu. Tapi pernah juga di Jayakarta. Nah, kalaupun seandainya seperti yang Profesor bilang tadi, kok seolah-olah Jakarta ini pakemnya lebih kepada Banten, ya, masuk akal juga. Karena memang Maulana Hasanuddin pendiri Banten memerintah di sini juga, dan statusnya dituakan juga sama Fatahillah. Jadi ya itulah, karena tradisi mungkin agama Islam, kepatuhan kepada guru, kepatuhan kepada orang tua. Jadi kalau ada apa-apa masih, kalau kita sekarang curhat ya, mungkin curhat gitu. Jadi mungkin sekilas dari saya itu aja. Intinya saya berharap apa yang disampaikan Pak Donan tadi, bagaimana kita ini mencari sumber-sumber sejarah tentang Nusantara yang nanti harus dengan bantuan pemerintah juga kayaknya, supaya kitab ini bisa diverifikasi gitu. Harus ada jalan tengah, karena kalau pemerintah nggak ikut nggak ikut menyelenggarakan yang seperti itu, nggak akan ketemu. Karena kita ini cuma bisa ngomong, bisa cerita, saling meyakini tentang info yang kita dapat. Wasitnya nggak ada. Nah itu udahnya mungkin pemerintah dari ibu kira-kira nanti bisa dibahas ya tentang keinginan kita untuk ada beberapa kitab yang kira-kira bisa diverifikasi secara benar. Itu melalui apa? Seperti itu. Sehingga nanti minimal untuk
membuat sedikit tipis lah perbedaan-perbedaan itu gitu, tentang sejarah. Demikian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirang Aryo. Untuk selanjutnya langsung saja Pak untuk memberikan tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul bersama, yang utama adalah dari para ahli sejarah akademisi dari dua universitas, pertama dari UI dan juga UI. Terima kasih juga diucapkan kepada Profesor Ismet yang sudah memfasilitasi kita sebagai dekan UI untuk kita bisa bersinergi untuk membahas tentang sejarah Jakarta ke depannya. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Museum Bank Mandiri yang sudah memfasilitasi tempat ini. Ini cukup gagakan. Apresiasi itu saya kepada Kepala Museum Bank Mandiri. Dengan waktu singkat perpindahan dari Museum Bank Indonesia sampai ke Mandiri baru kemarin pagi. Terus kemudian juga saya terima kasih juga kepada mungkin teman dan juga saudara saya Pak Irfan dari unit pengelolaan kota tua yang sudah banyak mensupport, dan beliau juga sangat membantu kita untuk mengangkat tentang sejarah Jakarta ke depannya lebih baik lagi tentang kearifan lokal Jakarta. Terima kasih Pak Irfan. Kemudian juga tadi alhamdulillah ada Pak Wakil Wali Kota Jakarta Barat, tapi sudah pamit ya. Saya lupa sampaikan tadi baru kelihatan tapi sudah pamit ya. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Bapak Wali Kota yang memerintahkan kepada sudin-sudinnya yang telah membantu dalam kegiatan acara kita, dan para dinas-dinas juga, dinas kebudayaan, dinas pariwisata maupun dari pihak pemerintah, Kementerian Kebudayaan pun juga banyak mensupport kita dari ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, saya juga terima kasih kepada saudara maupun keluarga kita, para yang mulia, kanda kita dari Sultan Samudra Pasai, Sultan Malik Samudra Pasai, keluarga kita juga, kemudian dari Tergonan, terus dari kanda kita dari Kalimantan, Bima Warman, Bunda Eli dari Sidi Sukabumi, kemudian dari Kalimantan juga dari Kubu, saudara kita juga, kemudian dari Sulawesi, kemudian dari segala macam Palembang juga, Jambi. Ini alhamdulillah ini ada keterkaitannya dengan sejarah Jakarta. Ini adalah bagian dari keluarga besar Jakarta. Sedikit menanggapi tentang sejarah Jakarta menurut dasar yang kita miliki dan diwariskan kepada kita. Yang pertama yang akan sampaikan bahwa bicara adat ada penghulu adatnya. Kemudian bicara agama ada penghulu agamanya. Kemudian bicara sejarah ada pelaku sejarahnya. Dan juga bicara negeri atau bangsa ada pelaku negeri ataupun bangsa. Seperti bangsa Indonesia ini ada terdiri dari bangsa-bangsa Nusantara yang ada di NKRI ini. Oke, bicara penghulu adat atau agama maupun sejarah, pelakunya ini saat ini memang sudah tidak ada untuk pelaku sosok wujud, tapi ditinggalkan adalah sosok wujud dari bentuk manuskrip yang dituliskan turun menurun dan bersana. Ya, mungkin saya ceritakan sedikit bahwa di sebelah kanan kita ini saya tampilkan itu ada manuskrip yang tercatat turun temurun yang pertama oleh keluarga dari Samudra Pasai, yaitu King Yongkutu dengan Fadilakan. Beliau menulis sejarah pada saat Samudra Pasai itu bersama Sunda Kelapa dan akhirnya menikah dan mempunyai putra putri, yaitu Al-Fatahila Ratu Igusti Suryana dan Dimas Gandasari, yaitu adalah pernikahan dari Samudra Pasai dengan Raja Sunda Kelapa.
Kemudian dilanjutkan setelah penulisan oleh Kim Yong Tuntu dan Padilakan, dilanjutkan oleh Kijur Mertani. Kijur Mertani ini dari Mataram yang diutus oleh Al-Fatihah untuk membantu putranya menjadi Pangeran Ratu Jayakarta kedua, mendampingi, dan beliau diangkat sebagai Mangkubumi Jayakarta pertama. Itu pada tahun 1552. Kemudian dilanjutkan kembali oleh cucu-cucunya, yaitu Raden Matakusuma, cucu dari Kijur Mertani, putra dari Pangeran Kausairata, putra Pangeran Ratu Jayakarta yang keempat. Nah, setelah itu kita singkat dulu. Setelah Jakarta dibentuk dan kemudian pada masa leluhur kita Pangeran Kausairata, putra dari Kijur Mertani dari Pangeran Ratu Jayakarta keempat, beliau ini adalah pelaku sejarah yang sangat pada saat itu kejadian-kejadian penting di Jakarta itu tercatat penuh di dalam manuskrip ini. Yang pertama adalah pada tahun 1619 tentang pembakaran keraton di Jayakarta maupun yang di Tenara. Jadi itu kemudian diteruskan. Nah, pada saat itu juga pas Pangeran Kausairata Pangeran Ratu Jayakarta keempat ini menjadi Pangeran Ratu Jayakarta yang keempat, ini masanya Kesultanan Demak, Kesultanan Padang ini sudah hancur. Jadi tinggal Mataram berdiri, Mataram Islam berdiri. Nah, karena Kijur Mertani dari Mataram ini salah satu yang menguatkan tentang Mataram Islam berdiri, jadi di sini tercatat ada keterangan bahwa penerus kepemimpinan Jakarta adalah dari keluarga Mataram. Nah, mulai dari buyut kita dan cucu-cucunya sampai Matakusuma Nitikusuma sampai terakhir Raden Muhammad Ali Bitung, itu adalah keturunan dari Jakarta, itu yang mempertahankan keratuan Pangeran Jakarta. Kita bicara pertama sebelum Jakarta adalah ada Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa ini tercatat dalam manuskrip ini terdapat 5 raja. 5 raja yang tercatat itu bahasanya semua dari bahasa Sunda Kelapa Sanskertanya. Itu yang 3 masih Hindu-Buddha, yang 2 sudah Islam. Yang keempat ini adalah nama Islamnya Sadatullah, yang kelima itu nama Sunda Kelapa Sangsaka Dinarama atau Islamnya Al-Mahmud Majidillah. Nah, Al-Mahmud Majidillah Raja Sunda Kelapa yang kelima ini menikah dengan putri Pasai Salifah Siti Baghdiyah, putra dari Sultan Samudra Pasai yang ke-11, saudara dari Sahpadilakan. Kemudian mereka menikah karena pada saat itu Samudra Pasai hijrah ke Sunda Kelapa pada waktu diserang oleh Malaka dan Portugis. Nah, awalnya memang kekuatan di dalam peperangan kelautannya dikuasai oleh Malaka, tapi Malaka juga akhirnya di akhir setelah itu juga bersama atau berbuyut kembali bersama Sunda Kelapa dan Samudra Pasai. Nah, tinggal Portugisnya yang perlu dilawan oleh Nah, untuk pertama kita bicara Sunda Kelapa, pada saat Al-Fatihah membantu peperangannya Adipati Unus Sultan Banten yang kedua ini di kelautan. Nah, Pati Unus wafat dan setelah wafat pasukan Fatahillah dalam satu kapal ini tidak kembali ke Sunda Kelapa, tapi beliau malah hijrah ke Baghdad, ke Mesir, sampai ke Mekah, mukim 5 tahun untuk mempelajari tentang ilmu keislaman pada saat itu tentang mazhab Imam Syafi'i. Jadi di sini tercatat jelas ini adalah satu ininya paparannya. Mungkin langsung berlanjut saja berikut. Setelah 5 tahun Al-Fatihah ini pada masa 5 tahun beliau mukim. Nah, masa Sunda Kelapa itu dikuasai oleh Pajajaran. Oleh putra dari Prabu Sriwijaya, Adipati Singamanggala, untuk menguasai Sunda Kelapa pada itu, dan mereka bekerjasama dengan Portugis untuk hal perdagangan. Nah, itu sebenarnya berdagang. Tapi pas waktu datang ke Sunda Kelapa ada persyaratan yang harus dilaksanakan oleh Adipati Singamanggala dari putranya Prabu Sriwijaya Siliwangi. Nah, persyaratannya apa? Karena pada saat itu Sultan
Raja Sunda Kelapa yang kelimanya wafat dan digantikan oleh adiknya Fathahillah, yaitu Ratu Ayu Budi Suryana, dengan memberikan persyaratan kepada Adipati Singamanggala Pajajaran dengan beliau bisa menempati Sunda Kelapa dengan syarat harus nikahi adiknya Fathahillah yang menjadi Raja Sunda Kelapa pada saat itu, Raja Sunda Kelapa yang ke-6. Nah, setelah menikah pun juga diberikan syarat bahwa Adipati Singamanggala tetap menjadi Adipati Pajajaran, tidak boleh menjabat bagian dari Sunda Kelapa, karena adik dari Patah ini mendapat pesan dari orang tuanya bahwa nanti setelah kakandanya adalah Fathahillah kembali di kerajaan Sunda Kelapa diserahkan kepada Fathahillah. Jadi Fathahillah memurni dari putranya Raja Sunda Kelapa. Nah, setelah 5 tahun Fathahillah mukim dari Mekah, beliau mendapat gelar haji pertama dari Mekah. Ini tercatat penting bahwa saya juga beritahu, mungkin banyak juga orang yang tahu bahwa siapa sih yang menciptakan haji pertama, ternyata Fathahillah. Di dalam manuskrip ini dicatat bahwa setelah mukim 5 tahun itu Fathahillah mendapat gelar haji pertama. Makanya beliau tidak dipanggil pangeran, tidak dipanggil raden, dipanggilnya Al-Has Fathahillah dalam manuskrip ini. Nah, beliau pas kembali dari Mekah tidak juga langsung ke Sunda Kelapa, beliau mampir ke Demak. Karena pada saat itu awal kerajaan Sunda Kelapa dan lainnya itu masih di bawah kerajaan Palembang. Setelah Raden Patah ditunjuk dinobatkan oleh Syarif Hidayatullah menjadi Sultan Demak Bintoro pertama. Nah, Sunda Kelapa pun dan raja-raja lain adalah raja di bawah kerajaan daripada Demak. Nah, makanya beliau setelah dari Mekah 5 tahun kembali ke Demak. Bersama Sultan Hamengkubuwono, akhirnya beliau disiapkan, beliau diangkat sebagai imam besar Laskar Demak tertinggi di Demak, dan beliau diberikan pasukan, beliau dibuatkan kapal sebanyak 29 kapal untuk persiapan merebut kembali Sunda Kelapa. Nah, sebelum beliau kembali ke Sunda Kelapa merebut kembali Sunda Kelapa itu, beliau dinikahkan dulu oleh adiknya Sultan Hamengkubuwono atau putri Raden Patah Demak, yaitu Ratu Ayu Purnamawasidi. Nah, yang akhirnya mempunyai putra namanya Pangeran Widiakusuma yang menjadi Ratu Jakarta kedua. Nah, setelah beliau menikah agar untuk menguatkan kekuatannya beliau untuk merebut kembali Sunda Kelapa, nah beliau berangkat tapi tidak langsung ke Jakarta, tapi beliau sowan kepada guru yang beliau muliakan, yaitu kepada Kanjeng Syarif Hidayatullah ke Cirebon. Nah, dari Kanjeng Syarif Hidayatullah menugaskan Muhammad Hasanuddin dan Pangeran Awangga Kuningan untuk ikut serta dalam pasukannya Al-Has Fathahillah untuk menggempur Portugis yang ada di Sunda Kelapa. Nah, alhamdulillah walhasil pada tahun 1557 ini Fathahillah berserta pasukannya dari Demak maupun Cirebon menggempur Portugis, sekaligus juga melawan Pajajaran juga. Pajajaran pada saat itu masih Hindu. Nah, setelah digempur dan dikuasai kembali oleh Fathahillah, di dalam manuskrip ini dicatatkan Fathahillah ini akhirnya membuat rasa syukuran kepada seluruh masyarakat yang ada di Sunda Kelapa, dan pada saat itu juga adik Fathahillah atau Ibu Suryana menyerahkan kepemimpinan Sunda Kelapa kepada Fathahillah kembali. Nah, pada tahun 15 setelah syukuran masuk kepada bulan Ramadan, Fathahillah mengumumkan kepada masyarakat yang ada di Sunda Kelapa untuk tidak ada perang pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan, Fathahillah menyarankan untuk semua umat Islam atau umat muslimin harus melaksanakan ibadah bulan puasa. Nah, kemudian pada malam 1 Syawal 1528 Masehi atau 1 Syawal 1946 Hijriah, Fathahillah mendapat isyarah, beliau mendapat isyarah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surat Al-Fatihah, surat Yasin dan surat Al-Fat. Nah, telah pada saat membaca surat Al-Fat yang baru ayat pertama dengan ayat yang berbunyi Inna Fatahna Laka Fathan Mubina, nah, beliau mendapat isyarat untuk mengganti nama Sunda Kelapa menjadi nama Negeri Fathan Mubina, dengan makna dalam tahun sakanya 1450. Satunya itu adalah akibat, 4-nya itu adalah kebaikan, 5 itu adalah selamat, 0-nya
iman. Jadi akibat kebaikan selamatlah iman. Nah, setelah beliau mendapat isyarat itu, pada duduk subuh beliau melanjutkan sholat Idul Fitri. Masyarakat yang setelah Idul Fitri itu, sholat Idul Fitri, masyarakat yang ada Sunda Kelapa pada saat itu yang ada dari keluarga Pasai, keluarga Pajajaran, keluarga Sunda Kelapa, dan keluarga dari Tarumanegara yang bergabung dengan Sunda Kelapa, dan keluarga Demak, keluarga Cirebon, itu yang dari berbagai suku disatukan oleh Fathahillah menjadi satu kaum yang namanya kaum Fatawi atau kaum Kemenangan atau kaum Betawi. Jadi kaum Betawi itu dalam manuskripnya tercatat pada saat 1 Syawal 1528, dan itu juga mengganti nama Sunda Kelapa menjadi nama negeri Fatah Mubina. Nah, kemudian setelah itu negeri Fatah Mubina ini berdiri. Nah, Fathahillah ini kemudian mendapat kesempatan untuk menggantikan posisi Kanjeng Syarif Hidayatullah menjadi Sunan Gunung Jati yang ketiga di Cirebon. Yang alhamdulillah kita juga sudah telusuri, ternyata memang benar adanya bahwa Al-Haj Fathahillah menjadi Sunan Gunung Jati pada saat itu di Cirebon. Nah, karena beliau sudah menjabat sebagai Sunan Gunung Jati Cirebon menggantikan Syarif Hidayatullah, karena pada saat itu putra-putranya masih belum mapan tentang keilmuannya ataupun mungkin umurnya. Jadi Fathahillah ditunjuk menjadi Sunan Gunung Jati ketiga menggantikan Syarif Hidayatullah. Nah, karena beliau menjabat sebagai Sunan Gunung Jati, akhirnya beliau mendirikan mengganti nama Fatah Mubina menjadi nama negeri Jayakarta, dan sekaligus menobatkan Sultan Muhammad Hasanuddin, adik iparnya juga dan ikut juga dalam membantu peperangan di Sunda Kelapa, yaitu menjadi Pangeran Ratu Jayakarta yang pertama pada bulan Maulid dinobatkan di Cirebon oleh Al-Haj Fathahillah pada saat itu. Nah, nama negeri Jayakarta ini itu juga banyak kejadian penting selama berdiri Jakarta. Jadi nama Jakarta asalnya ini adalah pertama Marga Bakti Kertajaya. Akhirnya oleh Fathahillah dibentuk menjadi Jayakarta, yang maknanya ada sama kemenangan. Nah, kemudian untuk mendirikan Jayakarta ini, Fathahillah membentuk panitera atau panitia pancanegeri yang terdiri dari raja-raja Nusantara yang terdiri dari Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Pajang, Jipang, Cirebon, Demak, Sulawesi, Kalimantan, terus kemudian Samudra Pasai, Baruman, terus Indrapura sampai Malaka maupun Maluku juga, Ambon, dan sampai Bali juga sampai Asia, Tiongkok dan Bangkok. Itu juga ikut dibentuk oleh Fathahillah menjadi panitia pengesahan berdiri Jakarta. Jadi Al-Haj Fathahillah ini mendirikan Jakarta bukan sekedar karena beliau pemilik wilayah cuma hanya bentuk mendirikan Jakarta, bukan, tapi beliau ini nggak bentuk panitia untuk mengesahkan berdiri Jakarta. Jadi Jakarta ini ternyata ya yang mendirikan ini atau mengesahkan berdiri Jakarta ini ya terdiri dari keluarga dari Raja Sultan Nusantara. Nah, disitulah pada bulan Maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal Maulid pada tahun 1530 Jayakarta didirikan. Itu sekaligus menobatkan Muhammad Hasanuddin menjadi Pangeran Jayakarta pertama sebelum Banten didirikan. Ini menurut manuskrip. Nah, tapi saya juga sudah mengecek di Banten juga, ternyata Banten pun berdiri pada tahun 1552 karena Muhammad Hasanuddin itu sebelum menjadi Sultan Banten, beliau menjadi Pangeran Jayakarta pertama. Ditunjuk oleh Fathahillah, masa waktunya adalah 20 tahun. Dan wilayahnya, wilayah kekuasaannya dulu pada negeri Jayakarta itu wilayah mulai dari Karawang sampai Cilegon Merak. Tapi setelah Muhammad Hasanuddin karena tugas perintah dari ayahandanya Syarif Hidayatullah untuk mendirikan Sultan Banten, baru mulai dipisah wilayah Merak, Cilegon, Banten, Serang sampai Tangerang, Jakarta itu Tangerang sampai Karawang. Itu karena Karawang ini bagian Tarumanegara yang masyarakatnya sudah bergabung kepada Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa pun punya keraton. Keratonnya itu ada di Marunda. Tercatat ini namanya di wilayah Marunda Kelapa itu ada keraton Sunda Kelapa. Jadi pertama yang terakhir penempatan keraton Sunda Kelapa itu adalah Muhammad Hasanuddin, Pangeran Jayakarta pertama. Tapi setelah Muhammad Hasanuddin untuk mendirikan Banten,
pada masanya Monsundi itu didampingi oleh Adipati Jayakata yaitu Arya Dipang yang ditunjuk oleh Sultan Trenggono dan Fatahillah dari wilayah Demak. Nah kemudian disitulah sempat Adipati Arya Dipang ini tidak diterima oleh Monasuddin karena beliau sesuai dengan perintah untuk tidak bekerja sama dengan penjajah pada saat itu. Nah akhirnya beliau dengan kesepakatan dengan Monasuddin diperbolehkan untuk bertugas menjadi Adipati Jayakata selama 8 tahun atau selindungnya. Nah pada saat ini adalah tahun 2025 ini Halu Jayakata ini bertepatan juga peringatan 8 tahun selindung Jakarta, yaitu masa baktinya Adipati Jayakata pada saat itu, dan juga penghormatan pusaka Jakarta untuk bisa dilihat pada waktu 8 tahun. Nah jadi dalam kegiatan kita ini bahwa ini banyak kejadian di dalam 12 bulan awal bulan Maulid yang awalnya pada tahun 1530. Yang pertama adalah kita pasti melaksanakan untuk Maulid Nabi, rasa cinta kita mahabbah kepada Rasulullah SAW sebagai panutan kami. Kemudian yang kedua adalah peringatan berdirinya Jayakarta, Nabi Jayakarta. Yang ketiga adalah peringatan dinobatkan Raja Jayakarta pertama yaitu Monasuddin pada bulan Maulid juga, dan kemudian juga kita menghaulkan wafatnya Al-Fatihillah pada bulan Maulid juga, dan juga menghaulkan leluhur kita Raja Jayakarta keempat dan Kausian Berta itu putra dari Hidur Tani, wafatnya juga pas tanggal 12 Rabiul Awal pada bulan Maulid juga. Nah jadi sama juga tadi peringatan tentang masa baktinya Adipati Jayakata saat ini dan penghormatan pusaka Jayakarta pada boleh dipamerkan pada bulan Maulid 2021 awal. Nah ini sangat bertepatan banget malam ini, malam Jumat Kliwon, sesuai dengan catatan manuskrip malam Jumat Kliwon, dan penghormatan pusaka Jayakarta sudah waktu tepat. Nah kita nih alhamdulillah kemarin dengan Pak Irfan dan Ketua ini sampai kita sempat berbicara kepada hampir juga gagal, tapi kita bersemangat, kita pasti didukung oleh leluhur bahwa ini dari dulu ya, mungkin ini peringatan yang benar kita harus selalu jalankan pada bulan 12 pada bulan Maulid 12 Rabiul Awal. Jadi alhamdulillah ini beberapa saudara kita ini masih sebagian yang pada hadir, insya Allah nanti sore dan acara malam ini acara kebudayaannya, acara kirap pusakanya, penghormatan itu akan bertambah lagi masih pada perjalanan keluarga besar Raja Sultan Nusantara. Mungkin itu sementara Mas Dirga, Prof. Jajak, Dr. Bondan, ya semoga ini bisa menjadi suatu kesamaan yang kita cari, bukan perbedaan yang disampaikan. Kita ini semua kalau tanpa ada kesamaan, perbedaan nggak bakal pernah jadi itu. Jadi saya sudah sepakat dengan Profesor Ismail dan Profesor Jajak, dengan Profesor Dr. Bondan juga, ini kita harus sama-sama nih mengejar. Kalau ini sudah terlaksana, insya Allah untuk yang lainnya bisa sama juga. Ya kita juga menyampaikan pada saudara kita para konsultan. Itu sih Mas Rida, mungkin sementara itu saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita dan para penambah. Tadi telah sama-sama kita simak baik pemaparan narasumber maupun penambah pada beberapa permasalahan mendasar soal bagaimana masyarakat umum gitu menulis sejarah yang kadang-kadang belum selesai tapi orang sudah mengkomentari, jadinya ciut nyalinya gitu ya kalau bahasa Betawi. Walaupun sebenarnya ya kalau mau nulis gitu ya sebenarnya tulis aja. Orang kalau mau merespon ya pakai tulisan lagi begitu. Tapi dalam masyarakat kita tradisi yang seperti itu sebenarnya masih belum mapan begitu. Jadi kalau belum apa-apa diviralin ramai, akhirnya orang nggak berani lanjutan menulis. Padahal seperti forum ini, bagian dari seminar ini adalah proses dari memadukan perspektif akademik dengan dan persepsi sejarah yang tumbuh dalam masyarakat. Nah dengan begitu kita bisa mendapatkan satu
gambaran yang utuh, titik temu benang merah dari kajian sejarah sesungguhnya. Jadi tidak semata-mata sejarah itu dimiliki oleh kaum akademik, sedangkan masyarakat hanya menjadi penonton. Begitu juga sebaliknya, tidak serta-merta masyarakat yang memiliki naskah, sumber-sumber yang dirasa benar begitu menuliskan satu narasi sejarah berdasarkan satu perspektif. Nah, itu menjadi problematika yang terjadi kita pada saat ini, bukan hanya pada kajian kerajaan-kerajaan, tapi lebih luas lagi. Jadi juga kita sempat simak pemaparan dari Pak Abi yang sangat luas begitu ya, yang disadur salah satunya dari kitab Al-Fatawi, dan satu lagi menjadi referensi begitu bagi kajian tentang sejarah Jayakarta yang saya kira setelah ini harusnya semakin menggelora begitu ya, semakin semangat ketika kita mengkaji satu kajian yang memang wilayah yang jarang begitu, seperti kajiannya Pak Bondan ya Pak, di abad 16, 15, 16 sampai 18 itu dalam sejarawan dalam negeri misalkan cukup banyak yang tidak berani menaruh minat di situ, karena kalau kita ke Andri itu melihat manuskripnya, jangankan membaca gitu, melihatnya aja kita udah serem gitu, udah gelap-gelap, udah tulisannya belum tentu bisa semuanya sempurna bisa dibaca, dan itu proses yang sangat memakan waktu dan kecermatan yang sangat teliti. Sebelum kita beranjak pada sesi diskusi begitu, tanya jawab dari para audiens, mungkin dari Bapak narasumber untuk merespon penanggap cukup ya. Karena waktu kita masih cukup luas begitu, kita akan diskusi di sini, boleh bisa bersifat masukan, pertanyaan atau apapun informasi yang kaitannya bisa dapat memperkaya diskusi kita pada hari ini. Untuk sesi ini kita buka dalam dua sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka untuk 3 orang penanya. Itu untuk panitia boleh mendistribusikan mic. Untuk para penanya boleh menyebutkan namanya dan asalnya, dan pertanyaannya ditujukan pada siapa. Boleh Pak, mau Bapak yang baju hijau ya, yang pertama. Bab 1, 2, dan 3 ya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Nama saya MD Laude. Saya peneliti di bidang politik etnisitas. Saya terima kasih kepada moderator diberi kesempatan untuk bertanya dan juga memberikan masukan ya. Moga-moga berguna. Pertanyaan saya pertama saya ajukan kepada Prof. Jajah, Punten Prof. Jajah. Terus yang kedua juga kepada Kang Bondan ya. Kayaknya bukunya udah pernah saya baca ya. Dari Kes Bang Pol ya, tentang politika ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Yang Mulia Trah Pangeran Jayakarta. Saya diundang untuk hadir di acara yang mulia ini. Semoga Allah memberkahi semua kegiatan mulia kita ini. Terima kasih. Baik, saya mulai pertanyaan pertama. Saya tujukan kepada Prof. Jajah. Ini terkait Yang Mulia Pangeran Jayakarta. Yang pertama pertanyaan saya adalah, apa hubungan genealogi antara Yang Mulia Pangeran Jayakarta dengan Kerajaan Majapahit? Itu satu. Yang kedua, bagaimana peran Yang Mulia Pangeran Jayakarta dalam peralihan Hindu di Nusantara, Hindu Buddha ya di Nusantara ke Islam hingga saat ini, gitu ya. Kan dari sana dulu baru kemari ya, kira-kira begitu. Kemudian kepada Kang Bondan,
Ini saya tidak bisa kutip bukunya karena saya tidak mengira kalau ketemu orangnya hari ini. Tadi menarik sekali ya, Inlands. Itu Inlander itu ya, pribumi. Pribumi sangat hina karena memang diperbudak, dijajah gitu. Benar itu Kang ya. Oleh sebab itu, tadi dikutip oleh beliau, kalau lihat Londo, siapapun dia selalu dibilang manner gitu ya, tuan. Itu. Nah, itu mengakar hingga saat ini. Kalau ketemu orang Jepang, hati-hati, dia pintar bikin mobil itu. Lihat orang Korea, hati-hati, dia ahli manajemen kan. Ketemu orang Cina, dia boleh gitu, kau tidak bisa lawan dia, gitu ya. Kira-kira begitu kesannya ya. Nah, ini adalah mental deformatif, mental orang terjajah. Ia ditekan oleh imperialisme dan kolonialisme dalam jangka waktu panjang. Nah, pertanyaan saya kepada Kang Jajang, bagaimana cara menghilangkan faktor reformatif ini? Kita tidak tahu asal usulnya, tapi kita hormat gitu loh, Kang Bondan. Iya Ibu, ya. Itu dikit-dikit mainnya, dikit-dikit tuan. Semuanya nggak tahu kita, tapi kita hormat karena penampilannya bagus gitu. Itu saja. Padahal yang tuan itu kita gitu, Kang Bondan. Itu tuan-tuan itu Jakarta itu semua Majapahit, mana Pontianak barangkali ada, Sumatera, Madura, ini Madura. Tanpa Madura nggak ada Majapahit itu. Ini Madura, siasat Madura itu, gitu ya. Itu pertanyaan saya kepada Kang Bondan. Beri masukan, ngapunten kepada Yang Mulia Pangeran Jakarta. Masukan saya yang pertama adalah dari saya baca-baca sejarah di Jakarta, ngapunten saya harus ulangi lagi bahwa Betawi itu tuan besar di DKJ ini. Sekali lagi saya ulangi, Betawi adalah tuan besar di Jakarta. Jadi jangan begini terus. Tidak bagus itu, kan orang Bugis lihat itu kurang senang. Ya. Kurang senang. Itu Betawi itu tuan. Tapi mana gubernur orang lain itu? Coba orang Bugis itu tidak mau dia terima orang lain gubernur itu. Tuh. Kemudian yang masukan saya yang berikutnya, Sumatera Barat juga ini. Mana mau dia terima orang Batak jadi gubernur ini? Dah ya. Nah, itu juga Betawi harus begitu ya. Bangkit Betawi. Kemudian masukan berikutnya adalah Raja dan Sultan serta pemangku adat sak Nusantara itu menjadi anggota MPR. Mengapa? Karena Raja dan Sultan pemangku adat itu asal mulai Indonesia saat ini. Raja dan Sultan serta pemangku adat bukan Yang Mulia Bung Karno, tapi pendukung Yang Mulia Bung Karno Hatta untuk memerdekakan bangsa ini. Itu sejarahnya. Ada Pak penjajah itu. Kalau saya bohong di sini ya beliau bisa koreksi saya. Demikian masukan saya, lebih dan kurang maafkan saya. Saya orang dari Sulawesi, biasa ngomong terbuka Bapak Ibu, tidak mau sembunyi. Kalau marah sama saya, marah sekarang saja. Nggak usah tunggu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Laude. Ini mencerminkan multi etnis banget, namanya Laude, pakainya belangkon ya. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Bapak yang sampingnya mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih juga pencerahan dari Pak Jajat, Pak Bondan dan Terah Pangeran. Tapi dalam kesempatan ini saya Irfan Buci UPK Kota Tua. Ada beberapa pertanyaan yang selama ini menjadi sebuah hal yang gelap, tetapi kemudian ada jawaban alternatif yang cukup membanggakan dan membahagiakan. Contoh, dulu yang saya baca itu kata-kata Betawi itu berasal dari kata yang tidak enak sama sekali. Betawi berasal dari kata Batavieren, nenek moyangnya
Jan Pieter Zoon dari Belanda. Masa iya nama Betawi dari Belanda, dari keturunan Belanda. Yang kedua, Betawi itu berasal dari kata Betahi, maaf saja kata-kata kurang enak juga, kurang enak banget gitu. Jadi kemampuan kita hanya mampu berperang dengan kotoran gitu. Jadi simbol untuk Betawi itu sampai saat terakhir ini saya merasa Betawi itu receh banget dan tidak bermutu. Dua-duanya adalah istilah yang tidak membanggakan. Tetapi dengan datangnya informasi yang terbaru ini, Betawi berasal dari kata Fatawi dengan plesetan bahasa lidah orang menjadi Betawi, itu sangat keren karena fatah artinya kemenangan, dan itu sejalan dengan Inna Fatahna Laka Fathan Mubin, itu kemenangan yang gemilang yang dirayakan 1527 itu. Jadi ini perlu dirombak menurut saya sejarahnya, bahwa dua istilah yang melecehkan orang Betawi, Betawi dan Batavieren. Nah, yang itu yang pertama. Jadi saya bahagia ada istilah atau pendapat baru yang cukup membanggakan. Yang kedua, saya dari Kota Tua juga ingin ada kearifan lokal di Kota Tua, di Jakarta dan Kota Tua khususnya. Kenapa? Karena 2017 kita pernah menginisiasi agar kawasan ini menjadi World Heritage, tetapi gagal. Dari 8 catatan UNESCO itu salah satunya adalah di sini tidak ada kearifan lokal. Dengan munculnya Trah Pangeran ini dengan berbagai kegiatan, ini kan memunculkan ada kearifan lokal. Baru saja kata-kata Betawi itu sudah dirombak tuh, sudah ada perubahan makna. Dan itu kearifan lokal juga daripada Batavieren dan yang satu lagi tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya lihat 1527 ketika kemenangan Gilang Gemilang melawan Portugis, kemudian berdirilah ke Jayakarta. Itu sampai VOC datang 1602, hampir 70 sekian tahun. Itu ceritanya nggak ada itu. Kita nggak pernah tahu seperti apa 70 tahun itu Jayakarta dengan kerajaannya, kemakmurannya, hasil-hasilnya itu nggak ada cerita itu. Jadi dengan dibangkitnya ini, bisikannya luar biasa karena Belanda juga nggak pernah cerita tentang Jayakarta itu seperti apa selama lebih dari 70 tahun. Dan yang terakhir itu tadi diceritakan sama Trah Pangeran Abi bahwa Jayakarta didirikan bukan dengan penaklukan, tetapi mengundang seluruh raja Nusantara di kawasan untuk deklarasi Jayakarta. Ini kan sebuah konsep kenegaraan yang luar biasa, bukan penaklukan ala Raja Jawa gitu ya, perang hancurkan. Tapi tidak, menang, menguasai Portugis, kemudian deklarasi oleh raja-raja seluruh Nusantara. Inilah Jayakarta, sebuah kerajaan kemenangan yang bilang-bilang. Dan itu mencikal bakal Indonesia. Yang kalau kita tahu cikal bakal Indonesia, Budi Utomo, 1928, Sumpah Pemuda. Tapi boleh dong rujuk ke belakang lagi bahwa pengumuman atau delegasi berbagai kerajaan itu mengumumkan dukungan berdiri di Jakarta itu sebagai cikal bakal Indonesia pertama. Itu juga sebuah sejarah baru yang saya amati barusan tadi. Maaf sekali lagi yang terakhir, maaf. Jakarta dan Jakarta sudah kelapa dengan sesuatu yang luar biasa bagi Jakarta, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Tanpa ada Sunda Kelapa, tanpa ada Jakarta, tidak ada Indonesia. Tanpa itu tidak ada juga Jakarta. Tidak ada Jakarta, tidak ada Indonesia. Bahkan saya pikir orang berbondong-bondong membuktikan bumi bulat dan mencari rempah-rempah ke Nusantara ini, sebondong-bondong kemudian menemukan Australia, menemukan benua Amerika. Berarti kita punya universal value dong. Tanpa ada kita ini nggak ada di Amerika, nggak ada di Australia. Hebat kan kita sebetulnya. Tetapi sekali lagi cerita ini perlu kita bangkit dan kembangkan. Terima kasih. Ya, mohon Pak, boleh diulangi namanya Pak dan dari mana? Jadi kurang terdengar jelas. Saya Irfal Guci dari UPK Kota Tua. Ya, satu lagi tadi yang tadi di belakangnya. Oh ya Bapak, silakan Pak. Ya, 3 dulu Pak, nanti dibuka lagi. Kalau kepanjangan takut kita lupa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mohon maaf agak terlambat delay. Harusnya sudah hadir jam 8.30 di sini. Sudah walaupun terlambat tapi kami punya beberapa pertanyaan yang sampai hari ini juga sangat menggelitik bagi kami. Pertama, ini perkembangan Islam. Jadi Islam kayak kerajaan Jambi. Dulu di Jambi itu masuk Islam itu pada abad ke-7.
itu sudah disebut-sebut oleh dinasti Muawiyah, disebut dengan kerajaan Zabak. Dinasti Muawiyah telah membunuh di masjidnya, atau kerajaan terbesar Sumatera itu adalah kerajaan Zabak. Zabak identifikasi dengan Sabak. Zabak sekarang atau Sabak sekarang menjadi sebuah kabupaten. Dan apa yang diekspor di situ atau hasil yang diperdagangkan di situ adalah rempah, emas, gading, dan kacang-kacangan. Luar biasa. Nah, terus saya ingin menjelaskan bahwa selanjutnya Islam berkembang itu pada 1460 oleh Ahmad Salim yang disebut gelarnya Datuk Paduka Berhala, yang terkenal itu menyebarkan Islam di Jambi bahkan sampai ke tanah Jawa. Nah, dalam manuskrip itu ditemukan bahwa hubungan Jambi dengan Jawa itu sangat kuat sekali. Bahkan ketika menghadapi Portugis yang akan menyerang Jambi, itu Jambi dibantu oleh Jawa, oleh Kartanegara. Luar biasa. Nah, saya pada saat itu ada berada di Thailand, sebuah penelitian. Saya kebetulan dari Kesultanan Jambi dan mendirikan pusat studi kajian sejarah dan kebudayaan lain. Nah, di Thailand itu ada makam yang namanya makam Ahmad Palembang yang mengatakan dari Jawa. Ini akan menggelitik bagi kita bahwa tentunya penyebar agama juga di Thailand itu adalah dari Jawa. Ini belum kita teliti sebetulnya, tapi sudah menjadi catatan kita. Bahkan ada beberapa mahasiswa tadi dari Thailand datang ke kampus kami, kita menjelaskan bahwa penyebar Islam di Rusia yang bukan Thailand, dikatakannya adalah Patani itu dari Siam. Bahkan katanya Thailand itu menjajah kami. Ya, itu penyebarannya adalah dari Jawa, bahkan dari Jayakarta. Nah, ini terlepas dari tulisan-tulis kami ada, sangat menarik bagi kita. Dan luar biasa ini, mungkin menjadi catatan juga dalam pertemuan kita ini bahwa Jayakarta sudah telah menjadi titik sentral kulminasi bagi perkembangan sejarah pada saat itu. Luar biasa, bahkan hubungan Jayakarta dengan Campe atau Jambi luar biasa. Saya ingin tegaskan, Sriwijaya itu bukan nama wilayah ya. Sriwijaya itu adalah nama seorang raja. Orang Melayu, kalau dia itu diberi dalam kehormatan, maka dia disebut dengan Sri Datu apa sebagainya. Orang Melayu, kalau dia besar atau kecil, dia dihormati, itu dipanggil Datu. Jangan salah, kalau dia dipanggil Datu itu mesti tua, tidak. Ini salah persepsi kita. Bahkan hubungan itu, kalau kita lihat dari tahun-tahun di abad ke-17an, banyak pejuang-pejuang Jambi yang dibuang oleh tentara Belanda pada saat itu, diasingkan itu ke Batavia. Ini juga ikut menyebarkan agama di Jakarta. Bahkan saya, mohon maaf Pak, saya jalan-jalan ke Jalan Raden Saleh, itu dekat Salemba. Dulu ada seorang penyebar agama, pejuang Jambi itu diasingkan ke Jawa, bukan di Jakarta. Karena dia punya tanah banyak, ditangkap oleh pejuang, ditangkap oleh penjajah, dibuang ke Batavia. Dulu Batavia Pak, bukan Jakarta. Nah, di situ ada nama Jalan Raden Saleh. Sudah ada gang namanya Gang Raden. Saya curiga ini, jangan-jangan ini pejuang Jambi ini yang pernah dibuang di sini. Ya. Beberapa hari saya meneliti itu, tetap belum dapat Pak. Karena kami Mes Jambi ada di Jalan Cikini itu dekat kita meneliti. Dan banyak pejuang Jambi yang dibuang di sini Pak. Dia ikut juga berperan dalam pembentukan Jakarta ini. Dan ini belum kita angkat Pak. Jadi saya ingin dengan Pak Bondan mungkin bisa saya bekerjasama nanti untuk bisa kami lebih banyak mengorek atau mendapatkan data-data, dan ini yang perlu kita berikan, sudah kita lestarikan kepada generasi kita. Bahwa Jayakarta bukan sembarang. Bahkan Kuningan itu diakui oleh orang Kuningan, itu wilayah Kuningan. Ya. Ada Sultan Kuningan mengatakan wilayah Kuningan itu wilayah Kuningan. Kenapa dikatakan Kuningan? Apa hubungannya dengan Kuningan, Kabupaten Kuningan sekarang? Tentu ada hubungan benang merahnya di situ. Ini tidak semata-mata saja milik pemerintah. Kapan pemerintah punya tanah? Itu semua milik kesultanan pada saat itu. Kapan ada yang ulunya Pak?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin Pak, namanya siapa namanya Pak? Nama Yusti Pak. Pak Yusti. Ya. Ya. Bisa Jambi. Google. Oke, 3 dulu ya. Ya, Pak betul 3 dulu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah dapat 3 kita. Dari Sultan semua saya sering nggak ada yang punya. Cuma kita yang punya. Ini penasab nih. Dari mulai penasab nyambung ini. Ini mulai dari Majapahit sampai buyut kita. Jadi jelas, nasabnya juga jelas, sejarahnya juga jelas. Ini sejarah menceritakan tentang manuskrip ini dibuat. Jadi ada turun-temurun bersanad. Jadi narasi sangat. Iya, bersanad. Nah ini sejarahnya, ini nasab tadi dari Majapahit, tadi dari 5 sampai kulit kita. Nah ini keterangan tentang Jayakarta didirikan oleh Fatahillah, itu membentuk kepanitiaan panca negeri mulai dari Nusantara sampai Tiongkok dan Bangkok. Jadi Jakarta berdiri itu bukan cuma didirikan oleh Fatahillah asal nama aja. Jadi nama asal Jayakarta itu adalah Marga Bakti Kertajaya. Akhirnya Fatahillah merubah menjadi Jayakarta. Jadi artinya kemenangan itu seperti patung bina. Termasuk Thailand berarti? Iya, Tiongkok, Bangkok, Vietnam juga. Nah, ini sejarah Fatahillah nih. Masa nama kecilnya itu ada di Fatahillah ini kan ada orang juga menurut sejarah itu Fatahillah dan Padilakan itu satu sosok, tapi beda. Padilakan pamannya, Fatahillah ponakannya. Nah, jadi Fatahillah masa kecilnya itu namanya Patan Goibang. Nah, baru besarnya Fatahillah atau Patulahkan nama Islamnya. Ya, jadi itu. Nah, jadi mulai dari Fatahillah ini terus menikah, lahirnya punya Fatahillah menikah sama putrinya Raden Patah Demak, punya anak Wijaya Kusuma. Nah, ini juga kan Wijaya Kusuma menikah sama anaknya Mang Samdin tadi. Kemudian Ini pohon nasab ya? Bukan, ini gambar-gambar mereka, ilustrasi mereka. Ini mereka buat nih? Iya. Ini kira-kira abad berapa? Kalau ini disalin di kertas tahun 1910. Oh pas kertas pertama. Dan di lab tuh tidak ada hologram karena bukan ya seperti di luar negeri dia udah bukan buat itu kan. Nah tadi ini makam-makam keluarga kita semua nih yang jadi pengen Adiningrat, jadi Gusti Khalifah, jadi pengen Jakarta di sini. Di sini namanya, di sini tanggal lahirnya, ini wafatnya, ini tempatnya, ini jabatannya. Jadi ada 2, 3, 4, 5 kolom. Nah, jelas di sini. Nah ini buyut kita nih. Kan kita dulu pertama kita dapat ini kan kita juga nggak mau ngaku-ngaku. Kita cari keluarga kita ada terahnya sih atau tercatat dalam skrip. Nah ini. Sini dari Pangeran Adiningrat Jakarta 11, buyut kita yang ke-7 awalnya bertugas di Kaum. Kemudian beliau dipanggil oleh ibunya, kan ibunya orang Demak, bapaknya sini, Samin. Untuk mengobati masyarakat di Demak waktu kena wabah penyakit. Nah, setelah pulang ke rumahnya di Gotong Company dari Kaum ke Pulau Mas. Pulau Mas ini dulu hutan larangan. Jadi yang membabat tanah Pulau Mas pertama kali ada buyut kita yang ke-7 tadi, Pangeran Adiningrat Jakarta 11. Nah, kemudian menikah dengan putri dari Pangeran Jakarta ke-7, Ratu Ayu Koneng atau Ratu Ayu Buwarda. Punya anak 4 nih. Ratu Bagus Sumitro. Nah, Sumitro ini tadi aku masih paham. Nah, di sini jelas cikal bakalnya Tanah Tinggi Kampung Pitang itu makam beliau di situ. Nah, beliau menikah sama putrinya Raden Ahmad Muhammad atau Pangeran Papak. Ini jadi Pangeran Jakarta ke-8 terakhir. Beliau membantu peperangannya Ponorogo. Pangeran Ponorogo, beliau berjuang. Kalau adiknya ini Ratu Bagus Kertajaya atau Datuk Idam, ini buyut kita yang ke-6, putranya beliau juga. Nah, ini yang meneruskan babat tanah Pulau Mas. Nah, itu membangunkan masjid. Kita tadi musola jadi masjid. Nah, masjidnya dinamakan Masjid Algoni, nama anak cucunya tadi tuh. Algoni Durgani tadi. Makanya di Pulau Mas dikenal Masjid Algoni. Ini kita kan jelas. Menjadi cikal bakal Kampung Tanah Tinggi, Kayu Putih, Kampung Jawa Rawasari, Pulau Mas. Nah, itu jelas. Kayak keterangan, bukan kita yang nulis, tapi emang sini baca kan. Nah, ini yang Ratu Ayu
Ratu Ayu Buwarda ini menikah sama Kalimantan. Nih kalau yang ini Ratu Ayu siapa nih, Shah Toneng itu menikah sama orang tua dari penulis manuskrip ini. Raden siapa? Abdul Wahab. Ini anak Sari Matakusuma penulis nih, bisa dilihat di 7 begitu. Nah, ini ada Pokoknya siapa ya? namanya Keraton Jakarta pertama di sini kita tuh. Ini udah lapuk banget gitu. Nah, termasuk ini nih. Ini lambang-lambang kepemimpinan nih. Pangkatnya? Iya, pangkat-pangkatnya. Leningrad, Diskusi Khalifah. Nah, terus dulu. Iya, ini semua jelas. Belum kita belah. Ini kan lambang-lambang. Iya, Ini betul. Leningrad 1, 2, 3 sampai ke 11. Nama-namanya jelas. Jadi bukan, ada pangeran Leningrad, siapa pangeran? Di sini tercatat. Pangeran Leningrad siapa? Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Itu catatan semua. Itu. Ya. Nah, ini Keraton Jakarta pertama di Kota Tua yang dibangun ada Jipang. Maksudnya di mana kalau saya? Di Jalan Pinangsia. Kan sampai Kota Tua itu Jalan Pinangsia itu. Ini. Nah, cuman 1619 yang menurut cerita dari VOC bahwa VOC menghanguskan Jakarta itu bohong. Jadi pembakaran keraton ini perintah di leluhur kita. Karena pada saat itu leluhur kita diculik oleh Rana Manggala, saudara tirinya, yang bekerja sama dengan VOC karena pengen menjadi raja. Beliau dari Banten, putra selirnya Muhammad Sudir Banten. Nah, beliau kan menjadi Sultan Banten nggak bisa karena bukan putra mahkota. Nah, beliau juga menjadi Ratu Jakarta juga nggak bisa karena bukan keluarga di Jakarta. Nah, jadi dia merasa kan orang tua gue dulu kan pernah jadi Sultan di Banten, pernah jadi raja di Jakarta gitu. Tetap nggak bisa kan dia putrinya sendiri. Nah, itu makanya dia bekerja sama dengan VOC, tetap dia dikasih jabatan di Banten dia menjadi Mangkubumi Banten, di Jakarta menjadi Pangeran Leningrad Jakarta kedua. Tapi tadi dia punya keinginan pengen menjadi raja. Nah, dia bikin kerjasama dengan VOC. Jadi VOC mau aman perdagangan sini ya kerjasama. Gitu. Akhirnya duit kita diculik, diambil agamanya tadi, pusakanya tadi, diambil, baru khawatir dia dengan VOC menguasai keraton. Kan waktu itu beliau culik diselamatkan oleh laskar Banten ke Tenara, dibikin keraton lagi yang kedua bersamaan. Nah, pas waktu keraton itu dijaga oleh anaknya, anak ibu kita, Pangeran Matakusuma, dengan Pangeran Gebang, cucu dari Fatahillah. Nah, 1619 baru VOC menggempur segala macam, perang, perintah suruh dibakar semuanya keraton. Jadi perintah di leluhur kita, ini ada keterangannya nih, keraton dibakar tahun segala macam ada, perintah dari ibu kita. Nah, jadi memang bukan ini, karena dia udah megang ageman tadi. Soalnya saat menjadi raja itu kan megang ageman dan menduduki keraton, makanya keraton dibakar, jadi dia nggak bisa menduduki. Nah, ini namanya kitab sebetulnya kitab Silsilah. Ya, ini kitab Silsilah. Nah, kalau yang ini kita tentang tulis sejarah tadi nih. Siap. Ya, sejarah. Nah, ini sejarah nih. Semua dari awal nih Mas Hasanuddin menjadi diangkat menjadi Pangeran Jakarta pertama oleh Fatahillah, jelas bulan Maulid di Kesepuan Cirebon. Jadi ada keterangan semua. Nah, tadi yang pusaka tadi ini. Pusaka kujang ya. Bukan kujang. Ini penta. Penta Jakarta itu menyatukan antara kujang dan keris. Jadi menyatukan antara Pajajaran dan Mataram. Ya, ini yang perintah bikin ini Joko Tingkir. Terus yang membuat Empu Umyang, yang Joko Tingkir Pajang. Sultan Hadiwijaya Pajang. Lagi? Iya. Kan setelah Majapahit dikalahkan oleh Demak. Demak. Nah, Demak juga untuk Pajang berdiri. Pajang juga untuk Mataram Islam berdiri. Sebenarnya ya turunan semua. Masih keturunan. Jadi bukan jangan pernah membesar-besar karena menggegerkan Demak menjadi musuh. Padahal ya kalau Demak
menyerang Majapahit, kalau Majapahit serang balik pasti kalah Demak. Namanya itu raja besar. Cuman karena dipikir itu anaknya, keturunannya ya udah gitu kan. Makanya raja-raja besar, raja Majapahit sama Siliwangi kan nggak ada yang wafat. Mereka pupus atau tilam kan seperti itu. Karena dipikir anak-anak yang meneruskan seperti itu. Begitu juga kan Pajajaran. Nah, jadi terus yang menggunakan ini pertama ada Wijaya Kusuma, anaknya Fathahillah yang jadi Tanggal Jakarta kedua. Kemudian dilanjutkan Ahmad Jakarta Kaum. Nah, 1610 sebelum Ahmad Jakarta Kaum wafat, menobatkan buyut kita dan menyerahkan ini. Jadi terakhir buyut kita. Siap. Makanya alhamdulillah sekarang ada buyut kita. Metode seperti apa? Siap. Oh, siap. Jadi metode itu ini semua bahan dengan solid. Dan ini nggak diminyakin pun juga wangi. Wangi. Semua bahan metode. Sesuai dengan gitu ya tadi ya. Gambar. Hal ini buatan baru. Karena waktu ditemukan, jadi ini pas waktu itu tilam. Karena tadi diambil saudara tirinya, saudara tirinya dibunuh juga oleh pasukannya juga. Karena merebutkan ini, karena megang ini jadi raja. Itu makanya langsung ada pasukannya menguasai ini, dia teriak jadi raja 3 kali, itu dipatok. Tiba-tiba ada ular besar matok. Ternyata yang menjaga juga semua nih punya warisan Jakarta itu menjadi ular besar yang nggak ada yang bisa ngambil. Ini dapat dari keluarganya ada Jepang. Nah, bedanya kalau meteorit itu tadi ada pecah-pecah kilat-kilat. Iya, kilat. Iya, betul. Ada kilat-kilat kan. Sini pun juga sama. Jadi kalau kena cahaya dia tuh ada kayak becak percikan. Percikannya. Ya, seperti itu. Siap. Kemarin sudah dibuka sebelum Maulid, makanya kerusuhan. Karena ini dilarang kalau belum Maulid, nggak boleh dibuka. Berarti kita beruntung ini. Ya, belum Maulid nanti dibuka, nggak Maulid, tapi setelah Maulid nggak boleh ada yang lihat gitu. Jadi ini juga pernah waktu pertama kali saya diberikan ini oleh keluarga Cepu Jepang, saya sana tukar dengan sejarah. Seneng ngeliat ini kan, pusaka peninggalan siapa aja ngeliat. Ada kejadian di sini banjir, yang nggak pernah banjir, air banjir dalam sebulan 3 kali sepinggang. Jadi saya taruh di sofa di bawah dulu. Akhirnya saya dapat isyarat suruh pinggan ke lemari atas lemari. Akhirnya banjir ternyata ngambang sofa. Terus yang kedua. Sobat Budayantara, sejarah Jayakarta bukan sekedar catatan masa lalu. Ia adalah simbol keberanian untuk berdiri meski menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Dari pelabuhan sederhana hingga menjadi Jakarta yang megah, Jayakarta mengajarkan kita arti perjuangan, bahwa identitas dan kebebasan layak dipertahankan. Dan selama semangat itu hidup, warisan Jayakarta akan selalu menyala di hati kita. Begitulah sejarah singkat Jayakarta. Episode berikutnya kita akan membedah manuskrip Jayakarta dengan pemangku adat Jayakarta hanya di Budayantara TV. Tinggalkan komentar membangun agar kita semakin kaya pengetahuan sejarah. Jangan lupa like, subscribe, dan share.